Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai kuliah ekonometrika ya. Ini pertemuan ke-8 kita membahas pokok bahasan model autoregresif dan distribusi lag. Ya. Apa pengertian model autoregresif dan distribusi lag itu? Nah, kita kembali ke model regresi ya, yang menggunakan data time series. Jadi ingat di sini hanya berlaku pada data time series, bukan cross section. Jadi menggunakan urutan waktu ya. Apabila dalam model regresi itu mencangkut variabel prediktor X pada waktu T, ya, tetapi juga ada variabel prediktor X pada waktu T-1, berarti lag 1. Ini yang dikenal dengan variabel lag. Maka model regresi tersebut disebut model distribusi lag. Jadi selain Y-nya itu dipengaruhi oleh XT, maka dia juga dipengaruhi oleh XT-1. Ya, bisa juga XT-2 dan seterusnya. Ya. Panjang lag-nya kita nggak tahu. Ya, namanya kita menduga. Ya. Jika model regresi itu memuat variabel respon lag, ya, jadi ada variabel respon lag yang bertindak sebagai apa? Variabel prediktor, maka ini dikenal dengan model autoregresif. Sedangkan model autoregresif dan distribusi lag itu perpaduan keduanya. Jadi YT selain dipengaruhi oleh YT-1, ya, namanya variabel respon lag yang bertindak sebagai variabel prediktor, juga dipengaruhi oleh variabel XT, XT-1, XT-2 dan seterusnya. Plus epsilon T ya. Ini galatnya. Itu yang dinamai dengan perpaduan adalah model autoregresif dan distribusi lag. Ya. Jadi kalau memadukan keduanya, jadi variabel prediktornya nanti meliputi variabel respon lag dan variabel XT serta lag-nya XT. Ya, itu dikenal dengan model autoregresif dan distribusi lag. Ya. Kalau seandainya modelnya itu YT dipengaruhi oleh YT-1 dan XT, jadi nggak ada lag-nya. Nggak ada lag-nya. Tidak ada lag untuk XT ya. Maka itu dikenal dengan model autoregresif. Nah, kalau YT-nya itu hanya dipengaruhi oleh variabel lag untuk XT, ya, jadi ada YT fungsi dari XT plus XT-1 gitu ya. Jadi ada koefisiennya XT-1 plus koefisien XT-2 dan seterusnya. Itu dinamakan model distribusi lag. Ya. Jadi kalau keduanya digabung namanya model autoregresif dan distribusi lag. Jadi di pokok bahasan ini sebenarnya ada 3 model. Model yang hanya memuat autoregresif saja, itu ada YT dipengaruhi oleh YT-1 dan XT saja, ini yang dikenal model autoregresif. Ada model distribusi lag, tidak ada pengaruh YT-1-nya, jadi variabel respon lag nggak ada dalam model. Ya. Jadi di YT murni dipengaruhi oleh XT, XT-1, XT-2 dan seterusnya. Itu namanya model distribusi lag, ini yang kedua. Yang ketiga perpaduan duanya. Ya, jadi ada 3 sebenarnya yang dibahas di sini ya. Nah itu ya. Nah ini contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Model distribusi lag. Nah ingat cirinya ada variabel prediktor XT yang bersifat lag. Ya, ini kebetulan lagnya 1. Bisa nanti lagnya 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini model distribusi lag. Kalau model autoregresif selain memuat XT, jadi nggak ada lag untuk XT loh ya, nggak boleh ada lag untuk XT. Ya. Dan ada variabel respon lag, ini namanya variabel respon lag. Ini yang dikenal dengan model autoregresif. Autoregresif, regresi dengan dirinya sendiri, maksudnya YT dengan YT-1. Ya, ini dikenal dengan autoregresif. Ya, ini yang dikenal model autoregresif. Dan yang ketiga perpaduan keduanya. Ya,
YT selain dipengaruhi oleh YT-1 namanya autoregresif, juga dipengaruhi oleh XT-1, XT-1 namanya model distribusi lag. Nah ini contoh model autoregresif dan distribusi lag. Ya. Model autoregresif dan distribusi lag ini sangat sering digunakan dalam analisis ekonometrika. Dalam ekonomi, ketergantungan antara respon Y dengan variabel prediktor X jarang terjadi seketika. Jadi artinya apa? YT dipengaruhi oleh XT pada waktu yang sama, itu jarang terjadi. Ada pengaruh lag-nya juga. Nah ini ya. Seringkali Y terhadap reaksi Y terhadap pengaruhnya X jadi memerlukan waktu yang disebut lag. Ya. Jadi ada dampak langsung namanya XT, ada dampak tidak langsung namanya XT-1. Maksudnya dampaknya itu mundur gitu ya. Ini misalkan tahun ya, T-nya ini dalam tahun, bahwa yang mempengaruhi Y tahun ini itu adalah X tahun yang sama dan X 1 tahun sebelumnya. Jadi X 1 tahun sebelumnya. Ya itu ya, ada dampaknya. Ya begitu. Ya perhatikan contoh berikut ya. Ini ada contoh. Ini di kredit perkebunan. Ya. Pemberian kredit dari suatu bank kepada perkebunan, bisa perkebunan karet, kopra, kopi dan lain-lain, untuk keperluan investasi. Jadi bank itu memberikan kredit kepada perkebunan ini, ya. Maka saat itu kita tidak bisa memetik hasilnya. Mungkin setahun kemudian baru bisa. Atau mungkin 2 tahun kemudian baru bisa, ya kan? Kreditnya diberikan tahun ini, mungkin hasilnya nanti bisa dinikmati oleh pihak bank tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, dengan perjanjian setelah menghasilkan produksi kan. Misalkan kopi umurnya berapa tahun atau kelapa sawit berapa tahun baru bisa menghasilkan kelapa sawit. Kan begitu, ada masa tenggang. Itu yang dikenal dengan lag. Ini contoh di kredit perkebunan, ya. Pengaruh kredit terhadap produksi Y. Nah, ya kan? Kreditnya diberikan, dicairkan tahun ini, tapi hasilnya dinikmati mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Perlu waktu di sini, ya. Nah, waktu antara pemberian kredit sampai perkebunan memperoleh produksi disebut lag. Nah, ya kan? Jadi uang tadi dipakai untuk membeli bibit, dipakai untuk membeli pupuknya, ya, untuk yang menggarap juga, ya kan? Nah, kan disewakan, apa istilahnya menggunakan pekerja juga, kita harus membayari, begitu ya. Nah, jadi hasil kredit tadi dipakai untuk itu. Nah, hasilnya 1 tahun kemudian mungkin bank bisa menerima hasilnya, ya, tergantung hasil perkebunannya. Ya. Nah, modelnya bagaimana? Ini, ya, tahun depan baru bisa dinikmati. Sekarang yang jadi persoalan, ini kalau dibaca apa? YT produksi kan, produksi tahun ini itu dipengaruhi oleh kredit 1 tahun sebelumnya, ya kan? Nah, 1 tahun sebelumnya kan, baru dinikmati hasil produksinya tahun ini. Kreditnya 2 tahun yang lalu, baru bisa dinikmati hasil produksinya tahun ini. Mungkin kreditnya 5 tahun yang lalu, bisa diperoleh hasil produksinya tahun ini. Ya, begitu kan? Kan tergantung umur ini. Umur, kalau karet bisa 5 tahun gitu ya. Kopra ya, mungkin 2-3 tahun, ya kita nggak tahu lah. Orang perkebunan yang lebih tahu ya. Nah itu contoh kasusnya seperti itu. Variabel lag ini pentingnya di situ. Ya. Variabel-variabel ini dikenal dengan variabel lag. Ya. Nah ini variabel prediktor lag, ya gitu ya. Nah, kemudian ada contoh kasus kedua, pupuk impor dan produksi padi. Ya.
Perhatikan, mesti ada masa tenggang. Pupuk didatangkan tahun ini. Ya. Produksinya mungkin 3 bulan lagi. Ya kan? Panen padi kan gitu. Mungkin 4 bulan lagi. Mesti ada masa tenggang. Nah, seperti ini. Produksi padi bulan ini akibat pemberian pupuk 4 bulan yang lalu. Nah, jadi mungkin jadinya XT min 4. Nah, kalau satuannya bulan. Kalau satuannya tahun, ya seperti ini. Pupuk yang diimpor tahun lalu, dipakai kan pupuknya, baru produksinya dinikmati tahun ini. Ya kan bisa begitu. Nah, pupuk yang diimpor 2 tahun lalu, bisa dinikmati hasil produksi padinya tahun ini. Begitu ya. Kemudian ada fungsi konsumsi. Misalkan seseorang menerima kenaikan gaji 200.000 setahun. Ini contoh kecil-kecilan aja lah. Ya, sekarang uang 200.000 kan nggak nilainya kecil sekarang ya. Seorang menerima kenaikan gaji 200.000 setahun. Dan misalkan juga ini merupakan suatu kenaikan yang tetap, ya, dalam arti bahwa kenaikan ini dipertahankan sama. Ya. Jadi setiap tahunnya menerima kenaikan gaji 200.000 maksudnya itu. Bagaimana pengaruh kenaikan gaji ini terhadap konsumsi? Orang cenderung kalau ada kenaikan gaji nggak dihabiskan semua, sebagian disimpan kan, gitu ya. Ini merupakan suatu pengalaman yang biasa dalam praktek bahwa kenaikan gaji tersebut tidak segera dihabiskan seluruhnya untuk konsumsi. Begitu menerima kenaikan gaji 200.000, kemungkinan pada waktu itu juga yang bersangkutan hanya mengeluarkan konsumsi 80.000. Tujuannya diinvestasikan atau disimpan sebagian. Setahun berikutnya mengeluarkan 60.000. Nah, jadi ibaratnya diirit gitu ya. Gak dihabiskan langsung. Dan tahun berikutnya lagi 40.000, makin mengecil kan. Ya. Jadi ibarat 200.000 ini terdistribusi menjadi seperti ini. Ya, ini sudah berapa? Terpakai 180.000. Begitu ya. Jadi ada masa tenggang kan. Nah, ini juga berpengaruh pada apa? Lag tadi. Ya. Jadi ini setahun berikutnya akan mengeluarkan konsumsi 60.000. Ya. Pada tahun yang sama saat terima kenaikan gaji 200.000, dia keluarkan 80.000. Tahun kemudian, nah berarti leg 1 gitu ya, 60.000. Leg 2, nah ini ya, 40.000. Ya begitu. Sehingga kalau saya tulis modelnya jadi seperti ini. Ya ini konsumsi. Ya. Nah ini dari kenaikan gaji tadi. Pada saat dia terima 200.000, tahun yang sama dia mengeluarkan berapa? 80.000. Dari mana 0,4? 80.000 dibagi 200.000. Ya. Berarti berapa? 80 sama saja 80.000 dibagi 100.000 ketemu berapa? 0,4 ya. Ya, bisa dicek ya. Coba saya cek sebentar. 80.000, nah ribunya enggak usah ditulis saja. Dibagi 200, ya kan? Dibagi 200. Berarti 200.000. Ya, ketemunya 0,4. Kemudian tahun berikutnya dia mulai mengurangi 60.000. Ya, jadi berapa persen itu? Ya 60.000 per 200.000 ketemu 0,3. Ya kan? Kan sama aja 60 dibagi 200. Ya, 0,3. Nah, tahun berikutnya lagi berarti sudah masuk leg 2 kan? Ya, dikonsumsi berapa? 40.000. 40.000 per 200.000 0,2. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini yang bentuknya eksak ini, tanpa diestimasi ya. Nah, seperti ini. Nah, kenyataan di lapangan kan tidak seperti ini ya. Ini hanya secara teoritis saja. Jadi model distribusi lag itu bisa terbentuk dari kasus konsumsi tadi. Ya, ini contoh realnya seperti itu ya.
Nah, secara umum saya bisa menyebutkan model distribusi lag dengan panjang lag-nya K. Seperti ini. Ini ada intercept, ada pengaruh seketika, ini pengaruh seketika atau saat yang bersamaan. Pengaruh lag 1, lag 2 sampai lag K. Ya. Nah, model 5.2 ini merupakan model distribusi lag ya, dengan lag-nya terbatas, yaitu sebanyak K. Sebanyak K. Dalam suatu periode. Koefisien beta 0, nah beta 0 ini yang disebut dengan short run impact, pengaruh jangka pendek. Artinya apa? Waktu yang bersamaan. Ini namanya short run impact. Ya. Karena koefisien beta 0 menyatakan besarnya perubahan rata-rata Y apabila variabel prediktor X-nya pada waktu yang bersamaan berubah sebesar 1 unit. Ini yang dikenal dengan short run impact. Jadi maknanya adalah, jadi misalkan beta 0 topinya ini ya, kalau desimasi kan ketemu, misalkan ketemu 0,3, itu artinya apa? Short run impact-nya sebesar 0,3. Apa interpretasinya? Ya, rata-rata Y gitu, berubah sebesar 0,3 apabila variabel XT berubah satu satuan dengan menganggap variabel lag tetap. Nah, variabel lag-nya ini tetap. Itu arti dari short run impact. Jadi kalau ketemu nilainya katakan 0,3 XT, artinya apa? Rata-rata Y-nya ini naik sebesar 0,3 nah, apabila XT-nya ini meningkat sebesar 1 unit dengan menganggap atau mengasumsikan variabel lag-nya ini tetap. Gitu ya. Nah, sedangkan koefisien beta 1, beta 2 sampai beta K ini yang disebut delay, ada masa tunggu kan? Atau dikenal dengan interim multiplier atau disebut pengaruh multiplier yang tertunda. Karena koefisien tersebut mengukur pengaruh rata-rata Y karena adanya perubahan sebesar 1 unit dari variabel prediktor X. Jadi ini delay-nya ya, beta 1, beta 2 sampai beta K ini namanya delay. Karena ada masa tenggang ya untuk mempengaruhi Y, rata-rata Y tadi itu ada masa tenggang. 1 tahun, 2 tahun sampai K tahun begitu ya. Itu penamaannya. Misalkan sekarang tahun 2013 ya, misalkan aja sekarang ya. Rata-rata pengeluaran konsumsinya Y pada tahun 2013 ini selain dipengaruhi oleh perubahan besar 1 unit dari pendapatan tahun 2013 dari tahun yang sama kan, ini dikenal dengan pengaruh jangka pendek, juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan pada tahun 2012. Jadi ini yang XT-1 dan XT-2. Jadi masih ada pengaruh 2 tahun lalu ini ya, dan 1 tahun lalu masih mempengaruhi pengeluaran konsumsi tahun ini. Ya, jumlah seluruh koefisien regresi itu kalau saya jumlahkan kan seperti ini jadinya. Pada model distribusi lag tadi. Ya, beta 0 tambah beta 1 sampai beta K saya namai beta. Ini yang dinamakan long run impact. Jadi pengaruh jangka panjang. Jadi kalau short run impact itu beta 0. Kalau long run impact seluruh beta. Beta 0 tambah beta 1 sampai beta K. Tidak termasuk alfa ya. Jadi alfanya tidak termasuk. Hati-hati ya. Jadi alfanya ini enggak ikut. Jadi totalnya ini dinamakan long run impact. Ya. Ya, pada persamaan 51 tampak bahwa short run impact merupakan short run marginal propensity to consume. Besarnya 0,4. Nah, ini menjelaskan yang ini tadi. Nah, ini. Ini kan waktu yang bersamaan kan, short run impact. Ini namanya MPC. MPC. Marginal propensity to consume. Ya. Ini MPC-nya adalah 0,4 atau 40%. Ya. Kalau ini di total namanya long run impact. Ini short run impact. Gitu ya, perhatikan itu.
Nah, long run impact-nya berapa? 0,9. Artinya dipakai 90%. Kenaikan gaji 200.000 tadi sudah dikonsumsikan sebesar 90%. Itu namanya long run impact-nya. Ya, gitu ya. Ini berarti kenaikan pendapatan Rp1.000, katakan itu, Rp1.000 ini diwakili 1 unit, maka penerimaan kenaikan pendapatan itu akan menaikkan pengeluaran konsumsi dalam tahun sewaktu ada kenaikan sebesar 400. Ya. Kalau Rp400 kan berarti 400 dibagi 1.000, 0,4. Ya. Kemudian mengeluarkan Rp300 berarti 0,3. Ini kalau pakai patokan Rp1.000. Ya, pada tahun berikutnya. Dan tahun berikutnya lagi Rp200 berarti 0,2. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, ya, ini tahun yang bersamaan, ya, ini tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya, ini kalau saya jumlah ketemu Rp900, ya, dan yang 100 ditabung. Ini namanya long run impact. Ya. Ya, jadi apa? Digunakan 90%-nya. Yang diperoleh dari 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,2. Ini long run impact-nya. Jadi long run impact itu untuk melihat selama 3 tahun, ya, jumlah uang yang dikonsumsikan Rp900, ya, dari kenaikan gaji Rp1.000. Nah, ini contoh gampangnya saja untuk mengukur gitu ya. Meskipun sekarang tidak realistis ya, kita nggak mungkin udah gaji 1.000, mungkin kalau dolar ya baru ya, kalau dolar ya gitu ya. Jadi ini sisanya ditabung. Jadi itu gunanya long run impact untuk mengetahui selama berapa tahun uang itu kita konsumsikan, ya, sisanya baru bisa ditabung. Nah dari pengertian ini tadi, jadi pengaruh jangka panjang atau long run impact, ya, yang besarnya berapa? Rp900.000 tadi, maka menghasilkan MPC 0,9. Nah ini yang dipakai 0,9 atau 90%. Ini MPC-nya. Berarti marginal propensity to save ini yang ditabung 1 min MPC. Totalnya mesti 1. MPS ditambah MPC itu 1. Kalau begitu MPS 1 min MPC. MPC satuannya persen ya, jangan lupa. Karena diperoleh dari koefisiennya tadi. Long run impact-nya itu adalah MPC. Ya, 1 dikurangi MPC ketemu 0,1. Jadi yang di-save atau yang ditabung 10%-nya. Yang dikonsumsi 90%. Seperti itulah gambarannya. Kemudian muncul juga model distribusi lag itu hubungan antara uang dan harga. Ya. Menurut ahli moneter, inflasi pada dasarnya merupakan fenomena keuangan. Dalam arti bahwa suatu kenaikan harga secara umum disebabkan karena laju penambahan suplai uang yang sangat jauh melebihi permintaan. Ya. Jadi uang yang beredar itu banyak, ya, melebihi permintaan terhadap uang tersebut. Ya. Ya, ini yang dikenal dengan namanya inflasi. Ya kan? Jadi inflasi itu kalau harga naik, ya otomatis butuh uang banyak kan. Ya, akibatnya Pak, uang yang beredar di pasar jadi banyak karena apa? Harga naik. Jadi yang memicu itu karena kenaikan harga. Mengakibatkan peredaran uang ini di pasar jadi banyak. Akhirnya bank harus mencetak uang lagi. Nah ini seperti itu inflasi. Ya, tentu saja pengaruh dari jumlah suplai uang terhadap inflasi, yaitu inflasi ini karena kenaikan harga barang pada umumnya, tidak terjadi pada waktu yang bersamaan, tapi perlu waktu.
yang dikenal dengan lag. Nah, ya kan? Jadi kalau inflasi kenaikan harga tahun ini dipicu oleh suplai sebelumnya, ya, jumlah suplai uang. Mungkin tahun lalu jumlah suplai uangnya besar kan? Ya, itu berakibat atau berdampak pada kenaikan harga barang saat ini pada umumnya. Jadi perlu waktu, bisa bulan, mungkin bisa minggu, bisa tahun begitu. Berbagai studi menunjukkan bahwa suplai jumlah uang akan mempengaruhi laju kenaikan harga barang pada umumnya. Ini yang dikenal dengan inflasi. Inflasi itu prinsipnya adalah harga-harga naik. Ya, itu inflasi. Bisa setelah 3 sampai 12 kuartal. Satu kuartal itu kan 4. Ya. Satu kuartal berarti apa? 4 bulan ya. Kalau dalam setahun berarti berapa kuartal? 3 kuartal, ya kan? Nah, jadi setiap 4 bulan itu akan terjadi inflasi, ya toh? Jadi kalau jumlah uang atau suplai jumlah uang ya, ini yang beredar di pasar itu, sekarang mungkin dampaknya inflasi itu nanti muncul 4 bulan berikutnya. Atau mungkin 8 bulan berikutnya, atau 12 bulan berikutnya, berarti setahun. Begitu ya. Ini penjelasan secara ekonominya seperti itu. Jadi pengaruhnya itu enggak langsung tapi perlu lag. Hubungan antara pengeluaran, leadbank, dan produktivitas. Ya. Apa gambarannya ini? Pengeluaran leadbank dan produktivitas ini. Keputusan untuk mengadakan investasi dalam penelitian atau pengembangan, nah ini. Ingat ya, untuk leadbank itu jelas butuh dana untuk penelitian dan pengembangan. Dan pengaruhnya terhadap produktivitas memerlukan waktu. Mungkin sekarang melakukan penelitian, hasil dari penelitian ini bisa dilihat setahun kemudian. Misalkan penemuan pupuk terbaru. Ini kan hasil penelitian, tahun ini sudah ditemukan. Pupuk ini kalau diberikan pada tanaman itu bisa cepat menghasilkan produksi. Bisa dalam satuan bulan. Ya. Bulan depan tuh sudah bisa dipanen. Ya. Harusnya masa panennya itu 3 bulan, ini bisa 1 bulan. Nah, gitu ya. Jadi ada hubungan antara pengeluaran, leadbank, dan produktivitas. Nah, gitu. Jadi hasil penelitiannya bulan ini, kemudian diterapkan di lapangan ya. Ternyata 1 bulan sudah bisa produksi. Ya. Seperti itu. Mungkin 2 bulan sudah bisa produksi, enggak sampai 3 bulan nunggu. Ya, gitu ya. Jadi perlu waktu. Ya itu ya, gambarannya seperti itu. Alasan adanya lag itu apa? Karena ada alasan psikologis yang pertama. Ya, dari apa? Faktor kejiwaan, ya, suatu kebiasaan. Ya, biasanya itu orang kalau sudah dapat gaji itu enggak langsung secara psikologis enggak langsung dihabiskan. Contohnya tadi, ini kan termasuk faktor psikologis. Ya, dia mungkin pakai penghematan karena ada prinsip ingin nabung juga. Ya, itu termasuk faktor psikologis. Ya, apalagi faktor psikologis, malu. Ya, jadi kalau misalkan ada tetangga yang belanja konsumsi di supermarket begitu, barang di supermarket, ya, maka dia akan merasa malu kalau enggak belanja juga. Ya. Atau mungkin ini takut dianggap boros ya, jadi dia menghemat, nah, menahan ya. Jadi uang katakan 200.000 tidak dihabiskan semua, keluarkan aja yang 50.000 dulu. Nah, ini kan mengakibatkan apa? Terjadi lag ya. Terjadi lag. Tidak dihabiskan langsung. Contohnya tadi
Ya, mungkin bulan berikutnya keluarkan lagi, ya lebih irit lagi berapa 40.000. Ya. Berarti short run impact-nya jadi kecil. Short run impact-nya jadi kecil. Mungkin kalau total hanya dimanfaatkan berapa persen aja, 70% misalkan, selama 3 bulan berturut-turut. Nah, MBS-nya, save-nya berarti 30%. Ya, bisa begitu, ya. Ini termasuk alasan psikologis, ya, dipengaruhi oleh kejiwaan, ya. Ya, ada rasa takut dianggap boros, ya. Ya, mungkin ada rasa malu juga, ya. Jadi dia ikut-ikutan tetangga, ya, tetangga belanja ikut belanja, ya. Ini juga berpengaruh juga ini, ya. Termasuk gaya hidup, ya. Yang, ya. Kemudian ada alasan teknis, ya. Ada kemungkinan misalkan harga modal, ya, harga modal relatif turun. Ya, modalnya relatif turun dibandingkan tenaga kerja. Modalnya turun, ya, dibanding tenaga kerja manusia. Maka dimungkinkan untuk mengganti tenaga kerja dengan mesin. Ya, kalau pakai mesin kan berarti mengurangi tenaga manusia. Ya, yaitu berubah dari padat karya menjadi padat modal. Nah, ini menggunakan mesin. Nah, alasan teknis ini juga memunculkan adanya lag ini. Tentu saja tambahan modal memerlukan waktu kan. Nah, tambahan modal akan memerlukan waktu karena dipakai untuk membeli mesin tadi itu perlu waktu. Selain itu kalau penurunan harga hanya terjadi sementara, ya, pimpinan perusahaan mungkin tidak tergesa menggantikan tenaga buruh dengan mesin. Jadi perlu waktu ini. Pikirkan dulu ya. Enggak langsung saat itu juga langsung di mem-PHK karyawan kan nggak mungkin, ya. Ya, mungkin dia melakukan manajemen dulu pengaturan, ya, yaitu merubah keadaan dari padat karya menjadi padat modal. Khususnya kalau ada harapan bahwa setelah penurunan harga modal akan segera terjadi kenaikan yang justru akan lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, itu penjelasan secara teknis begitu. Jadi kalau kita menggunakan tenaga buruh, ya, berarti kita harus membayar buruh. Ya. Bagaimana kalau produksi barang ini kita gunakan mesin? Nah, itu kan perlu beli juga. Nah, jadi mesin mungkin bisa mengirit pengeluaran perusahaan. Nah, ini kan untuk penggantian ini kan perlu waktu, nggak bisa langsung. Nah, mungkin untuk ini tenaga buruhnya ini nggak usah banyak-banyak. Ya, meskipun awalnya itu ada 100 ya, perusahaan besar, mungkin kita gantikan sebagian dengan tenaga mesin, hanya butuh buruhnya 50 orang saja, bisa begitu. Nah, produksinya tetap jalan, tapi sebagian dibantu mesin sehingga hasil produksinya lebih banyak dan tidak perlu membayar buruh yang banyak. Itu tujuan perusahaan seperti itu, alasan teknis. Ini akan memerlukan waktu, ya. Perlu tambahan modal juga, ya. Tambahan modal memerlukan waktu. Kadang-kadang pengetahuan yang kurang sempurna tentang situasi juga dapat menyebabkan terjadinya lag. Contohnya ini, sekarang ini banyak beredar kalkulator elektronik dari berbagai merek. Nah, contoh ini kalkulator. Sekarang sudah hampir kalkulator ini sudah dikalahkan sama HP ya. HP sudah ada kalkulatornya. Cuma belum selengkap kalkulator ya. Untuk kalkulator saintifik ya, HP itu hanya isinya mengalihkan, menambah eksponen ya, beberapa aja lah ya. Enggak semuanya kecatut ya. Berperan sebagai alat hitung ya. Jam bisa juga dilihat ya. Kalkulator elektronik, ada musiknya juga, ada alarmnya, ada stopwatchnya juga. Ya. Dan harganya mengalami penurunan
yang drastis apabila dibandingkan dengan harga yang terjadi di tahun 2000-an. Oleh karena itu para calon pembeli tidak segera membeli, jadi dia mikir dulu, apa perlu beli ini? Kalkulator elektronik. Nah, ini tidak segera membeli itu berarti ada tenggang waktu, berarti ada lag. Akan tetapi masih memerlukan waktu untuk meneliti berbagai harga, untuk berbagai merek dan segala kemampuannya atau menunggu harga supaya turun lagi, atau masih ada kalkulator elektronik buatan baru yang mungkin harganya lebih murah tetapi kemampuannya tinggi. Dia masih menunggu. Meskipun sudah ada iming-iming ya, alat hitung ini dilengkapi jam, ada musiknya, ada alarmnya, ada stopwatch. Nah, dia nggak segera membeli. Ya. Nah, ini ada masa tenggang untuk mencermati memilih produk tadi. Barangkali ada yang lebih murah, ya, gitu ya. Nah, ini perlu waktu juga. Nah, ini alasan teknis tadi ya, terkait alasan teknis. Kemudian alasan institusi ya, ini bisa nanti silakan dibaca sendiri ya. Alasan institusi ini. Nah, kalau dulu ada istilah taspen ya, tabungan asuransi pensiun, nah sekarang masih dipakai ini, taspen ini ya, kalau mau pensiun ini ya. Ini kan perlu waktu. Taspen ini akan berfungsi kalau dia sudah pensiun. Umur berapa pensiunnya? 55 tahun untuk karyawan. Ya, untuk dosen bisa 65, bisa 70, ya gitu kan. Kan perlu waktu penggunaan taspen. Ini alasan institusi ya. Ya, sekarang kita masuk ke model distribusi lag. Modelnya seperti ini. Ada pengaruh XT, ada XT-1, lag-nya panjangnya kita tidak tahu. Ya. Di sini dalam model ini ada variabel respon namanya YT dan ada variabel prediktor bisa XT, bisa lag-nya. Lag 1, lag 2 dan seterusnya. Ya. Lag-nya tak hingga. Ya. Lag-nya tak hingga karena kita nggak bisa memastikan pengaruhnya sampai lag berapa ya terhadap Y ini. Kita nggak tahu. Nah, model 54 secara matematis lebih mudah diselesaikan. Nah, justru yang lag tak hingga ini jadi lebih mudah diselesaikan. You know? Nanti ada caranya nih. Ya. Karena nanti apa? Parameternya ini kan sebanyak tak berhingga juga otomatis kalau lag-nya tak hingga. Tapi nanti bisa direduksi menjadi 3 parameter saja. Nah, ada caranya nanti ya. Ya. Model 54 secara matematis lebih mudah diselesaikan dan dalam prakteknya koefisien dari panjang variabel lag X diharapkan tidak signifikan terhadap Y. Ya. Jadi makin panjang lag-nya, pengaruhnya makin kecil. Jelas ya, pengaruhnya makin kecil. Karena kalau kita lihat secara teori saja, korelasi XT dengan XT-1 umumnya lebih besar dibanding korelasi XT dengan XT-2. Jadi kalau XT mempengaruhi YT, maka XT-1 juga mempengaruhi YT karena korelasinya ini cukup kuat. Ingat, tapi ini terkena multikoliniaritas loh, hati-hati ya. Tapi kalau XT-2 korelasinya dengan XT melemah, berkurang kan? Nah ini berdampak apa pengaruh XT-2 terhadap YT juga berkurang. Ya, begitu ya. Nah, ini model distribusi lag terkena kasus multikoliniaritas yang jelas. Ya. Model 54 disebut model lag tak berhingga, sedangkan model 52 disebut model lag berhingga, yaitu lag-nya K kan tadi ya. Sampai lag K tadi yang 5.2 itu. Model 54 ini malah justru yang gampang diselesaikan. Gitu. Dibanding yang lag-nya terbatas tadi dalam praktek. Untuk mengestimasi parameter alfa, beta 0, beta 1 dan seterusnya dalam model 54 ini digunakan 2 pendekatan. Yang pertama namanya estimasi ad hoc. Estimasi ad hoc itu adalah mengestimasi secara berurutan. Gitu. Dan yang kedua pakai a priori restriction on the BS. Ya. Ini apa?
menganggap parameternya mengikuti pola tertentu. Nah ini membentuk deret geometri, gitu ya. Nah ini asumsi juga. Nah ini untuk menyelesaikan model distribusi lag tak berhingga ini. Itu bisa menggunakan ad hoc, bisa menggunakan a priori restriction on the BS. Ya. Nah, sekarang saya kenalkan dulu estimasi ad hoc dulu pada model distribusi lag. Ya. Dalam model distribusi lag, variabel prediktor XT itu dianggap tetap, jadi non-stokastik, bukan acak. Dan dia tidak berkorelasi dengan galat. Akibatnya XT-1, XT-2, dan seterusnya juga non-stokastik, tetap kan? Dan dia otomatis tidak berkorelasi dengan galat juga. Berarti secara teori, asumsi klasik dipenuhi, kita bisa mengestimasi dengan OLS. Nah, jadi prinsipnya pakai OLS. Tapi ada kelemahannya juga loh ini, ada kelemahan juga. Ya. Metode estimasi ad hoc ini dikenalkan oleh dua orang ini, namanya Alt dan Tinbergen yang mengenalkan ini. Bagaimana metodenya? Mereka mengusulkan untuk mengestimasi parameter model 5.4, ya, distribusi lag tak berhingga tadi, ya, secara berurutan. Dimulai dari meregresikan YT terhadap XT dulu. Dilihat, ya, apakah sudah signifikan XT-nya? Ya. Apakah tandanya sesuai? Ya. Sesuai itu maksudnya diharapkan XT ini bertanda positif. Maksudnya yang positif itu betanya loh ya. Dalam hal ini beta nolnya. Gitu ya. Beta nolnya. Jangan lupa koefisien XT adalah beta 0. Koefisien XT-1 beta 1. Kesepakatannya seperti itu. Penulisannya disesuaikan dengan ini. Nah, gitu ya. Disesuaikan dengan itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita nambahkan variabel XT dan XT-1, bagaimana perubahannya XT? Apakah tandanya berubah? Oh tetap, berarti masih konsisten. Berarti masih oke. XT-1 juga konsisten positif. Nah, jalankan lagi, regresikan YT terhadap XT, XT-1, XT-2. Cek lagi, apakah XT-nya masih konsisten? Ya, tandanya masih tetap sama. Misalkan awalnya positif ya, tetap positif. Tetap positif. XT-1-nya apakah tetap positif? Iya juga. Nah, tapi XT-2-nya kok negatif? Nah, kalau begitu bisa kita cermati nanti. Cek sekali lagi, tambahkan XT-3. Apakah XT-2-nya ini berubah tanda? Ternyata berubah tanda, berarti hentikan aja sampai situ. Ya, gitu ya. Paling tidak seperti itu. Jadi memang analisis estimasi ad hoc itu agak jelimet sedikit ya, terutama dalam memutuskan model mana yang dipilih. Ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini ada aturan yang dipakai oleh Alt dan Tinbergen. Prosedur yang berurutan dengan memasukkan variabel XT dan lag-nya satu persatu secara berurutan tadi akan berhenti setelah koefisien regresi dari variabel lag-nya sudah mulai tidak signifikan. Ya, secara statistik tidak signifikan. Dan atau ini artinya bisa salah satu, bisa dua-duanya. Ya, dan atau ini. Koefisien dari paling sedikit satu variabel prediktor. Bisa variabel prediktornya XT, bisa XT-1, XT-2, dan seterusnya. Berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Nah, kalau sudah terjadi perubahan tanda, nah ini berarti kita bisa menghentikan proses tadi. Nah, dua alasan ini ya. Nah sekarang ini ada contoh, cuma datanya tidak disebutkan di Gujarati itu. Dia langsung melihat hasilnya aja. Datanya ini tahunan, berupa data konsumsi minyak bakar Y terhadap pesanan baru X. Logikanya, kalau pesanannya bertambah, maka konsumsinya ikut naik. Berarti harapannya tanda untuk X adalah positif. Ya, kan berbanding lurus. Jadi kalau X-nya naik, maka konsumsi minyak bakar juga ikut naik. Ya, pesanan barunya bertambah,
konsumsinya juga bertambah kan. Nah, jadi harapannya seperti itu, tandanya positif yang diharapkan. Datanya diambil tahun 2000 sampai 2009. Ini umpama bulanan aja sudah berapa ini? 9 kali 12. Kalau tahunan mungkin 9 ya, ada 9 pengamatan. Ya, kita nggak tahu datanya. Kita hanya disodori hasilnya ini. Pertama masukkan, regresikan YT terhadap XT. Hasilnya begini, tandanya sesuai, positif. Ketika kita nambahkan XT-1, XT-nya masih positif. Enggak berubah kan, masih konsisten. XT-1 juga konsisten. Ya, enggak menyalahi teori ekonominya. Gitu ya. Ketika saya menambahkan XT-2, XT-nya masih konsisten, XT-1-nya juga konsisten, tapi XT-2-nya menyalahi teori ekonomi. Harusnya naik pesanan baru naik, gitu, konsumsi bahan bakarnya ikut naik, ini justru malah menurun karena minus. Nah, untuk meyakinkan itu tambahkan sekali lagi XT-3. Ternyata XT-2 ini berubah tanda dari negatif menjadi positif. Ini merupakan alasan bahwa model yang ketiga dan keempat ini jangan dipilih. Ini menurut pemahaman Alt dan Tinbergen. Pertama, ini menyalahi aturan teori ekonomi. Yang keempat ini merubah tanda pada XT-2. Ya, apalagi ini negatif. Bukan menyalahi aturan. Ya. Nah, Tinbergen kan memutuskan dari 4 model yang didapat ini, dia lebih memilih yang model kedua. Ya, dengan alasan signifikan. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Alt dan Tinbergen. Itu alasannya sudah saya sebutkan tadi. Nah, ternyata estimasi ad hoc ini mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama apa? Tidak ada petunjuk panjangnya lag itu sampai berapa. Ya kan? Petunjuknya enggak ada. Panjang lag sampai berapa. Nah, seperti tadi ini bisa diteruskan ini sampai lag berapa nanti? Lag 4, lag 5 dan seterusnya bisa dicek. Tapi paling enggak dengan acuan ini sudah jelas, berhenti kita, ini enggak dipilih karena sudah menyalahi teori ekonominya kan. Kan enggak ada petunjuk, ini kelemahan pertama. Yang kedua, jika kita memperkirakan lag secara berurutan, ya, maka derajat bebasnya akan hilang satu. Coba contohnya, kalau kita meregresikan YT terhadap XT dan XT-1, maka XT-1 itu datanya hilang satu pengamatan. Sehingga data yang dibutuhkan itu hanya N-1, bukan N. Ketika kita menambahkan lag 2, XT-2, ada 2 pengamatan yang hilang. Berarti untuk meregresikan YT terhadap XT, XT-1 dan XT-2, kita butuh data sebanyak N-2. Berkurang terus kan, sehingga derajat bebasnya ikut menurun. Ya. Berarti ada derajat bebas yang hilang. Yang menyebabkan hasil analisa statistik inferensinya jadi meragukan. Inferensinya ya. Dan alasan yang ketiga, terkena kasus multikoliniaritas. Jelas ini. Makanya variabel lag itu jelas terkena multikoliniaritas. Dampak multikoliniaritas sudah kita bahas di awal, mengakibatkan simpangan baku koefisiennya menjadi besar, terus uji individunya menjadi tidak signifikan atau rasio T-nya tidak signifikan. Meskipun uji serentaknya signifikan, secara individu kebanyakan tidak signifikan. Ya itu ya dampaknya seperti itu. Terus selang kepercayaannya jadi melebar untuk parameter tadi. Ya. Itu dampak-dampaknya. Ya, sekarang kita lihat contoh untuk penjelasan tentang metode ad hoc tadi atau estimasi ad hoc. Saya ambil contoh yang kelima ini, yang kelima. Menurut teori ekonomi, inventory Y bergantung pada hasil penjualan X. Ya, inventory Y bergantung pada hasil penjualan X. Hasil pengamatan selama 19 tahun disajikan seperti ini. Nah, 19 tahun ya. Berdasarkan data tersebut, gunakan estimasi ad hoc.
untuk menduga model distribusi lag ini. Ini lagnya kan tak hingga kan. Nah, maka cara yang kita lakukan, pertama datanya ini saya simpan di Minitab. Nah, ini datanya sudah saya simpan di Minitab. Ini Y-nya YT ya, kita sesuaikan aja YT. Ya, ini XT. Nah, sebanyak 19 pengamatan. Oke. Berarti saya perlu lag kan? Saya nambahkan aja di sini XT-1. Ya, kemudian kita siapkan XT-2 sampai berapa? Kita coba aja sampai 4 ya. X karena kelemahannya di situ nggak ada ketentuan sampai berapa panjang lag. XT-4. Ya, saya coba dengan panjang lagnya sampai 4 aja. Ya, kita ambil lagnya satu-satu. Lag 1 untuk variabel XT, ini harus pakai ini. Kita simpan di XT-1. Ya, XT-1. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini kan, hilang satu pengamatan, derajat bebasnya hilang satu nanti. Ini saya copy aja. Nah, ini yang lag 2, saya simpan di XT-2. Ya, kita copy lagi. Yang lag 3, kita simpan di XT-3. XT-3 salah tulis. Lag 3, XT-3. Ya, gitu ya. Baru yang terakhir lag 4, simpan di XT-4. Nah, ada. Nah, yang ini tadi saya hapus nih, biar nggak banyak teks ya, yang dibutuhkan aja. Nah, sekarang saya coba estimasi ad hoc, mulai dari meregresikan YT, ya, ini terhadap XT dulu. Nah, harus satu persatu. Nah, ini pakai ANAVA, yang kita butuhkan yang ada ANAVA. Optionnya pakai intercept, ya. Storage-nya kosongnya aja, kita nggak memerlukan ini. Nah, secara serentak signifikan kan, meskipun variabel prediktornya hanya satu, maka hasil ANAVA ini akan persis sama dengan T. Nah, ini. P-value-nya sama, karena hanya satu prediktor. Ternyata sangat signifikan, P-value-nya 0. R kuadratnya sangat besar, 98,4%. Ya, datanya cukup bagus ya. Kalau X dipakai untuk menduga Y ini cukup bagus sudah. Sangat signifikan ya. Sekarang saya coba tambahkan variabel XT-1. Ini sama ya. Secara serentak signifikan juga, naiknya cuma sedikit R kuadratnya, 98,6. Tapi sudah enggak signifikan. Nah, ini sudah enggak signifikan variabel lag-nya. Variabel lag-nya untuk X tadi sudah enggak signifikan, lag 1. Lihat XT-nya yang awalnya sangat signifikan, ini sudah mendekati enggak signifikan. Ini kalau saya pakai alpha 5% loh ya. Nah, ini model yang kedua, melibatkan XT dan XT-1. Tapi tanda masih konsisten. Nah, kita lanjut, karena masih konsisten tandanya. Nah, tambahkan lagi XT-2. Kita lihat, secara serentak signifikan, R kuadratnya turun ya. Tadi kan 98,6, ini malah turun. Apalagi XT-1 dan XT-2-nya nggak signifikan, XT-nya menjadi nggak signifikan. Kalau saya bertahan di alpha 5%. Nggak signifikan. Ya kan? Nah, saya coba lagi, meskipun masih konsisten ya, XT-1 nggak berubah tanda, XT juga nggak berubah tanda, XT-2-nya juga masih konsisten positif. Ya.
Sekarang saya lanjut ke tahap berikutnya, tambahkan X-min 3. Nah, secara serentak signifikan, nah ini 98,9 loh. Lihat, naik lagi, ya tapi nggak besar naiknya. Tapi 98,5 naik menjadi 98,9, tapi konsisten masih, XT-nya konsisten, XT-1 konsisten, XT-2 konsisten, nggak berubah tanda kan? Nah, uniknya XT-3-nya menjadi negatif. Nah, ini menjadi sulit diinterpretasi. Karena secara ekonomi harusnya tandanya positif. Nah, jelas ini nanti akan ditolak ini. Menurut Tin dan Alt dan Tinbergen ini akan ditolak. Model ini ya. Nah, sekarang kita lihat apakah X-3 ini berubah tanda. Kita lihat. Dengan menambahkan X4. Nah, secara serentak signifikan, nah ini naik lagi sedikit, 99,1% karena menambah X tadi. Nah, kalau kita lihat X-4 apa? Tidak signifikan tetap. X-3-nya signifikan. Ya, XT yang asalnya signifikan jadi gak signifikan. Ya. Dengan 0,05 kan lebih besar. Gitu. Nah, ini kan suatu keanehan. Tapi XT-3-nya bagaimana? Masih konsisten ya. Tadi awalnya negatif, tapi tetap negatif. Nggak berubah tanda kan? Tapi meskipun konsisten, tapi konsistennya salah. Menyalahi teori ekonomi. Nah, meskipun tidak berubah tanda. Asalnya XT-3 tadi kan negatif, sekarang tetap negatif. Ya. Dan di sini signifikan. Tapi karena negatifnya tadi, ini menyalahi teori ekonomi. Berarti kalau melibatkan variabel X-nya sampai 4, juga ini tidak akan dipilih sama Tin. Ya. Alt dan Tinbergen ya. Tidak akan dipilih. Nah ini kalau saya ringkas supaya lebih gampang melihatnya, saya ringkas seperti ini. Ini saya namai model 1, ya, model 1, signifikan XT-nya. Untuk model 2, XT-nya masih signifikan, tapi XT-1 sudah enggak signifikan. Ya, untuk model 3, jadi baik XT, XT-1, XT-2 enggak ada yang signifikan. Tolak kan? Model 3 juga ditolak. Ya, model 2 tolak juga karena XT-1-nya enggak signifikan. Kan aturannya tadi kan sudah jelas di sini. Coba lihat aturannya. Nah, prosedur yang berurutan berhenti setelah koefisien regresi dari variabel X. Nah, koefisien regresi dari variabel X sudah mulai tidak signifikan, berhenti. Nah, tidak signifikan itu berarti dalam arti apa? Tidak kita gunakan itu. Atau ada perubahan tanda pada koefisien regresi dari variabel prediktor. Tadi kita temukan nggak ada perubahan ya. Maksudnya itu perubahan dari sisi ini loh. Lihat ini, XT-nya positif, gitu. Ya, positif, di sini tetap positif. Di sini tetap positif. Tetap positif, loh kan nggak berubah. Ya. Ini sampai yang model 5 ini. Nah, tetap positif. XT-1 juga tetap konsisten positif terus loh. XT-2 juga konsisten positif terus. Nah, XT-3 juga konsisten loh. Habis negatif, negatif lagi. Ya, tapi yang mengakibatkan ditolak itu apa? Karena tandanya menyalahi teori ekonomi. Ini menjadi sulit diinterpretasi. Gitu ya. Jadi tolak model 5, model 4. Ya. Model 3 ini ditolak alasannya apa? XT-1 dan XT-2-nya enggak signifikan. Termasuk XT-nya juga. Ya. Tolak ini. Ya. Yang model 2 bagaimana? Baik XT sama XT-1-nya. Mungkin XT-nya masih bisa masuk, tapi XT-1-nya tidak, tolak. Berarti apa? Ternyata model distribusi lekta hingga tadi lebih cocok didekati dengan model 1. Jadi apa? Bukan model distribusi lek jadinya. Nah, jadi kalau dianalisis, jadi
Alt dan Tinbergen sebaiknya memilih model 1 saja, nggak perlu Lex. Nah, ini kalau kita analisis lebih lanjut, penyebabnya itu XT dengan XT-1 itu korelasinya sangat tinggi. Pasti itu ini. Kenapa? Karena menghasilkan R kuadrat yang tinggi, tapi ini jadi nggak signifikan. Nah, ya kan? Lihat ini nggak signifikan. Coba kita analisis ya sekarang. Graf, scatter plot, ya pakai yang simple aja. Nah, antara apa tadi? YT dengan XT dulu ya, biar jelas YT dengan XT. Kita lihat plotnya. Oh, sangat bagus kan, linear. Makanya sangat signifikan tadi. Nah, sekarang saya coba XT dengan XT-1. Ya. XT dengan XT-1. Ini korelasinya kuat ini. Terjadi multikolaterasi yang sangat serius. Dampaknya apa? Nanti kalau kita regresikan hanya pilih salah satu aja. Fungsi dari XT tentunya, ya kan, yang pengaruhnya lebih kuat dibanding XT-1. Nah, itu alasan Alt dan Tinbergen. Lihat ini. XT dengan XT-1 korelasinya sangat kuat. Nah, ini hampir satu ini. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Alt dan Tinbergen lebih memilih model 1 tadi. Karena apa? XT-1 itu sebenarnya sudah terwakili di XT. Karena multikolaterasinya sudah sangat serius. Hampir satu. Nah, jadi apa? Sehingga kalau diregresikan dengan menambahkan XT-1 pasti gak signifikan. Nah, oleh karena itu dia memilih model 1 gitu ya. Apalagi dengan XT-2 ya, bisa cek XT dengan XT-2 ya, korelasinya nanti mungkin juga kuat. Makanya dia nggak signifikan ketika dimasukkan ya. No, nggak signifikan. Ya, begitu. Coba untuk lebih jelasnya kita cek lagi XT dengan XT-2. Loh, masih bertahan kan linearnya. Nah, seperti itu. Makanya dia nggak signifikan ketika dimasukkan. Bagaimana coba dengan XT-3? Tadi kan tandanya negatif ya. Nah, ingat, dampak dari multikolinaritas itu apa? Terjadi perubahan tanda, ya kan? Ketika kita menambahkan variabel prediktor baru, ya kan? Nah, itu dampaknya itu. XT dengan XT-3 ya. Loh, masih cenderung linear kan? Nah, ini yang mengakibatkan apa? Tandanya bisa berubah. Ya, yang harusnya positif jadi negatif. Ya, perubahan tanda. Ya, saya kira itu. Ini untuk penjelasan. Ya, sehingga dari penjelasan ini tadi, Alt dan Tinbergen itu lebih memilih model 1. Jadi bukan distribusi lag jadinya modelnya. Model regresi linear sederhana biasa ya. Oke, saya kira sampai di sini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.